Nggak tahu ini. Sesuatu tuh Di rumahnya Ya Vicky. pokoknya gitulah ya. terus gimana? Berarti akan bersedia dong? Dia nggak sih kami? Ya kalau protokolnya jalan, kalau nggak sih, insya Allah sebagai salah satu temannya bakal hadir, tapi tetap dengan protokol yang sudah disetujui kan, tetap dengan protokol yang aman. Pasti gue bakal hadir buat dia. Ya yang pasti semoga ini jadi yang terakhir juga. Tapi katanya sempat menolak, maksudnya dalam arti menasihati Kalina untuk janji dulu lah gitu, disuruh pikir-pikir dulu. Itu artinya maksudnya keberatan dengan pasangannya nggak sih? Enggak, siapapun ini loh, pilihannya dia, pilihannya dia. Kenapa kita harus merasa keberatan ya? Cuman maksudnya kayak gini lah, kayak ya mungkin itu jodohnya dia, Vicky. Yang namanya jodoh kan bisa ketemu satu buat selamanya, atau harus lewatin berapa dulu pasangan baru jadi jodoh terakhir. Kan kita katakan namanya jodoh, kematian, jodoh segala macam kan rahasia ilahi ya, rahasia dari Allah jadinya ya. Mudah-mudahan kalau gue doain sih ini jadi yang terakhir. Tapi emang awalnya hari sure gitu kan, bukan keberatan, kan lebih kepada gue aja yang nikah dari 2017 buat nikah lagi aja traumanya kayak apa kan. Ini kayaknya nggak ada hebat sih, nggak ada traumanya, makanya kayak nggak trauma ling gitu. Ya enggak, aku udah ngerasa seperti udah yakin aja. Oh ya udahlah, ini tiap orang beda-beda ya, ada yang butuh proses lebih lama lagi untuk bisa menata kembali hatinya, ada yang emang bisa semudah Kalina gitu membalik-balikan perasaan. Kita kan nggak tahu, gak bisa menghakimi juga gitu kan. Jadi ya Kami sendiri ngeliat hubungan mereka seperti apa sih, Min? kalau di sosial media sih kan mesra banget. Aslinya? Ya mudah-mudahan di kedepan nyata mesra juga ya, Li, ya Flik. Ya gitu aja sih. Tapi kenal lama sosok Vicky-nya? Vicky ini kenal, Gimana sih orangnya? ajaib aja Vicky banget. Vicky mah ajaib, gue sih, gue mainnya sama Ling-Ling. Terus sama kita punya geng Merot gitu kan, mainnya sama Ling-Ling, salah satu membernya dia. Nah kalau sama Vicky kan paling ketemu di lokasi, tapi dengan banyaknya reputasi, dengan banyaknya berita yang memperlihatkan reputasi dia, ya gue juga gak bisa ngomong apa juga, cuman apa ya, who I am to judge gitu kan, siapa gue menghakimi. Tapi ya mungkin emang jodohnya mau diapain ya. Tapi Kalina termasuk yang gampang jatuh cinta nggak sih orangnya atau gimana? Kita nggak bisa bilang kayak gitu ya, bisa dibilang gampang jatuh cinta ya juga, tapi kita nggak bisa bilang kayak gitu juga. Tiap orang kan punya masalah yang kita nggak tahu, kita tidak berjalan di sepatu yang sama gitu kan. Jadi ya gue nggak tahu, nggak bisa ngomong dia gampang jatuh cinta. Kelihatannya oleh publik ya, kalau gue ngeliatnya positif aja sih, dia punya keberanian yang besar aja untuk mengambil keputusan dan langkah besar setelah mengalami beberapa kali kegagalan dalam rumah tangga kan. Tiba-tiba udah mau nikah lagi, buat dulu gitu kan, kayak aduh, dia kita yang kayak Bahkan sempat katanya anaknya si Aska kurang setuju gitu. Kalina sempat curhat soal itu nggak sih ke kamu sebagai sahabat? Gua tipe yang kalau gua nggak akan nanya kalau orang nggak ngomong, karena gua nggak punya mental kepo kan. Nah dia pun karena gua nggak nanya, dia nggak cerita. Nah dia cerita ke mentuluskan cerita dalam satu geng, yang gua juga nggak nanya juga apa yang diceritain Kalina gitu kan. Takutnya kan salah-salah mana aja. Tapi yang masalah itu gua nggak ada obrolan sih. Terakhir ngobrol paling nih standby ya untuk bachelor sama bachelor party aja di bulan Februari, dan itu doang kemarin. Kalau Om Deddy sendiri sempat cerita, maksudnya Kalina sempat ngomong soal Om Deddy nggak sih? Enggak juga, nggak ada yang cerita apa-apa. Pokoknya dia cuma nelfon buat ngabarin Februari bakal nikah, jadi tapi sebelumnya ada bacheloran sama bachelor party ya. Ada siapa aja sih mungkin selain kayak kamu yang Ada aja. Ngerti ya tuh, masing-masing kan japri, ya. geng-gengnya kamu siapa aja sih? Bukan geng artis, geng biasa, geng orang biasa. Nah, tapi ada, ya gengnya ada istrinya Nugi, ada istrinya Indah Birowo, gitu. Geng mama, ada bapak-bapaknya, atas kena bapak-bapak, gitu. Gitulah gitu. Kami sendiri kapan melepas masa sendirinya belum kepengen? Aku masih Ini langsung gak ditayangin dulu. Ya apa, bukan gak kepengen, enggak lah. Kalau gue bukan tipe orang yang, enggak lah, umur gue kan udah tahun ini mau 42. Jadi kalau misalnya gue sembarangan beli pasangan,
enggak ah, makin tua harusnya makin bahagia, hashtag Maya Estianti gitu kan. Jadi enggak, kalau gua kalau dibikin lagi alhamdulillah, kalau nggak ada ya udah gitu. Banyak orang yang emang sendirian walaupun sepi tapi itu juga tenang juga. Ada juga yang berumah tangga masalah mulu gitu kan, citra mulu, kejutaan mulu, capek berudet gitu kan. Gak usah lah, lihat aja lah jalan kaki teman. Berarti ada planning untuk nggak nikah lagi ya? Hah? Ada planning untuk nggak nikah lagi berarti? Ya ada, alhamdulillah nggak juga ya udah. Kalau gua masih muda mungkin gua masih bisa berproses lagi, masih bisa coba-coba lagi berjajakan. Udah umur segini masih. Apa sih yang bikin lu nggak pengen kak? Apa? Apa sih yang pengen nggak lu pengen menikah lagi? Iya, siapa sih Mungkin yang mau enggak. sendirian gitu kan, siapa yang nggak mau pengen nikah punya pendamping. Tapi kalau kita memilih orang yang bukan sempurna ya, kalau kita memilih orang yang lagi-lagi kurang tepat, lagi-lagi terlalu berseberangan, terlalu banyak hal yang harus disesuaikan, terlalu harus banyak kompromi, terlalu saling nyakiti, buat apa lagi? Kan namanya nikah itu kan kayak beli kucing dalam karung ya, kayak pertaruhan, jadi nggak mau sembarang aja. Ya, thank you. Oke.
pasangan hidup asmara. Aduh, pasangan itu. Kan itu salah satu motivasi loh. Buset dah. Salah satu Gimana ya? motivasi yang positif juga loh. Nanya Evelyn aja apa ya? Loh. Kelihatan. Nggak tahu sih ya, bingung kalau misalnya pasangan hidup gimana. Belum kepikiran loh. Aku belum kepikiran sih sebenarnya. Belum ada apa ya, list 33 gue harus kawin, 34 harus nikah. Enggak sih. Kenapa? Kenapa ya? Karena mungkin kasihkan kerja, kasihkan bikin snack, kasihkan bikin buku apa. Jadi waktunya kebuang di situ sih. Nggak ada waktu untuk pacaran. Mencari yang lebih dewasa kan, Dek? Iya, pastilah mencari yang dewasa secara mental gitu. Maksudnya aku nggak suka yang berondong-berondong cewek yang Di bawah ya, bisa di bawah dari dia. jauh di bawah aku gitu. Maksudnya sekitar umur 19 gitu. Dia sampai ada kabar di 2021 katanya mau menikah sama janda. Janda kan? Ya, bener, Itu dari mana sih itu? Dan aku berpikir waktu itu pas aku baru Keluar dari keluar pesantren gitu, lah bisa dari dibilang. pesantren itu sekolah ada kutip. Udah lah gue menikah aja dengan janda kali ya, soalnya kayaknya kalau janda itu lebih ngemong, mungkin lebih bisa pinter dalam rumah tangga mungkin seperti itu. Soalnya ya baru pikir itu, tapi ya nggak jadi juga. Bingung. Ya. Tapi kan partnernya sekarang Bisa aja. kepikir nggak sih? Nggak sempet kepikir, belum sih, belum. Lebih enjoy berteman dulu. Lebih enjoy berteman dulu. Soalnya kan gini, partner bisnis, pacaran. Kalau dijadiin satu, ntar kalau ribut dia akan pecah. Jadi ya, aku jalanin aja lah. Tapi proyek sana tetap masih ada ya, maksudnya tujuan ke sana mencari Ada. yang lebih Yang lebih tua sebenarnya, yang lebih status tidak lebih bermasalah. mature gitu. Iya, status gak masalah. Cuma aku berharap dia bisa kayak mandiri gitu. Aku nggak suka yang kayak kolokan gitu, dikit-dikit gimana sih gitu. Kalau kayak gitu juga aku ribet kan. Soalnya kan aku kerjanya dari subuh ke subuh. Kalau punya perempuan yang kamu di mana sih gini itu jadi nggak Jadi asik. malah nggak sih. Tapi sudah bertemu belum? Mancing ya? Ada lah, cuma bingung juga sih mau mulai dari mana ya, kayak gitu sih. Berarti masih lingkungan terdekat atau ada ujungnya sama mama? Ada lingkungan terdekat sih soalnya. Ada hubungan terdekat. Cuma aku nggak yakin juga, maksudnya apa iya ya, sama aja deh kayak gitu. Masih belum Masih belum, tapi sudah ketemu lah ya orangnya. ada sih. Ada, cuma tapi aku maju dulu. Wih, Ntar Kenapa? ya akhirnya enggak. Ya kenapa? Dek? nggak tahu sih, bingung gue. Tapi Dedet, kita tahu Dedet paling dekat sama mama. Iya. Apapun cerita dari A sampai Z gitu. Iya. Mama sendiri tahu dan kenal dengan orang itu. Mama sih nggak setuju. Kenapa? Gua sama dia. Nggak tahu kenapa. Kenapa deh? Beda berapa usia sih? Statusnya Status. ya gitu, mungkin dari pihak keluarga masih belum bisa. Menerima lah ya. Jadi ya begitulah. Penjajakan dulu lah ya. Aku kalau misalnya aku suka tapi emak gue nggak suka, bingung juga jadi. Berarti 2021 belum belum kepikiran. kepikiran ya. Temen-temen aja lah yang luas ya. Ya atau ada mama ngejodohin gitu, ada teman sama temen mama ini jadinya Lu katanya tidur bahaya. ya kirain kan sama teman mama gitu ada. Oh gitu ya. Ada gak sih? Untungnya nyokap, untungnya si mama nggak pernah gitu sih, santai aja gitu. Tapi nyokap tuh paling khawatir kalau misalnya aku deket sama orang gitu ya. Ini orang gimana nih? Ini orang mau protek ininya ya. doang atau beneran sayang? Jadi masih ya kayak gitulah. Evelyn juga support banget Iya. kamu gitu, apapun itu di Ada kamu. luar biasa. Kepikir nggak sih untuk balik lagi? Atau memang cocoknya sebagai teman sahabat? Nah itu juga gue bingung sih. Gue bingung jawabnya. Yang penting kalau aku ada acara aku undang dia.
Kalau aku kayak misalnya mama kemarin ulang tahun aku pengen undang dia, cuma kan karena kondisi pandemi jadi nggak bisa masuk rumah. Tapi rasa itu masih ada tuh. Soalnya dia udah punya cowok lain sih ya, jadi bingung. Kalau perasaan sih pasti ada sedikit ya, karena kan susah lupain. Tapi ya itu Kalaupun seandainya kita buang nih Iya. pasangan itu gitu loh, pasangannya. pasangannya dia itu dibuang, Oh, iya mungkin sih, mungkin bisa. kemungkinan itu ada. Kalau nggak mungkin gue undang. Tante sekarang nganggapnya kamu kalian sebagai adik gitu. Iya. Adik dan tanda kutip ya, teman Teman tapi spesial, dekat. teman tapi dekat. Teman tapi dekat. Melihat dia masih sama diri gitu. Iya, bail dia. Waktu pas aku ketangkep ya, dia datang loh. Orang pertama ya. Iya, tapi aku kondisinya lagi muntah-muntah Iya. karena lagi stres kan di dalam sana gitu kan. Dia datang, dia bawain makanan gitu. Begitu peduli dan Iya, dekatnya. sangat-sangat peduli sekali. Dia bawain makanan tapi nggak bisa masuk karena kan ada banyak lapisan pintu kan di sana. Jadi dia cuma bisa datang di luar doang. Dek, jadi akhirnya dengan kejadian itu, satu kamu menjadi dewasa, kedua dirimu jadi tahu mana Iya. teman, Oh, iya, mana pasti. yang bukan teman. Mana yang temen yang oke, mana yang temen public figure yang HI, mana yang dia datang pada saat aku jatuh, tuh aku tahu semua jadinya. Jadi akhirnya tahu semua. Iya, jadinya aku tahu lah. Jadi benar-benar memprotek diri berarti dalam arti kata, udah deh teman sedikit aja tapi bermanfaat. Iya, bener. Temen dikit oke daripada temen banyak tapi nggak karuan, ya kan? Lumayan loh. Maksudnya aku bisa lihat jadi orang. Ray, launchingnya pas banget di penghujung akhir tahun gitu kan. Ini salah satu memang gebrakan kamu untuk Iya. menutup akhir tahun di 2020. Gebrakan aku di ujung tahun 2020 kan, seperti yang teman-teman media tahu gimana rasanya aku menderita di tahun 2020 karena aku kesandung kasus hukum, ya kan, seperti itu, membeli obat tanpa resep, akhirnya aku menjadi kasus. Tapi menurut aku, gue harus bangkit nih, gue harus menciptakan sesuatu yang bikin orang jadi, oh iya, gue jatuh, tapi gue harus bangkit. Makanya kenapa aku keluarin di penghujung tahun. Ketika aku jatuh, gue harus bangkit, itu sih, intinya sih itu. Yang membuat Dede semangat tuh Yang membuat Dede semangat tuh sebenarnya dari dukungan mama, papa, gitu kan, orang-orang yang kayak mendukung lah dari belakangnya. Aku berasa banget tau waktu kemarin ada kasusnya, down banget. Ketemu orang yang kayak, ini orang beneran gak ya? Ini orang real gak ya? Ini orang fake gak ya? Apa beneran ini tulus sama aku gitu? Jadi aku susah bedain sekarang, susah bedain temen gitu kan. Makanya aku bersyukur banget, alhamdulillah, ketika aku ketemu sama Lee, Hans, dan Ali untuk mereka adalah anak-anak muda yang kreatif gitu kan, bisa menciptakan satu resep dan satu makanan yang beda dari yang lain. Menurut aku ya, aku bersyukur sih setelah kasus jatuh, aku naik lagi. Dia sebegitu downnya dirimu sampai sebegitu tidak percaya diri dari diri kamu gitu. Iya. Sekarang itu tuh Parah banget, nggak pede banget karena gue udah kena kasus gue ini. Apakah mereka masih menerima gue nggak ya? Gue udah pernah kena kasus hukum, gue masuk
di sel gitu ibarat kata, walaupun aku tetap di RSKO kan, cuma kan bikin aku kayak down ya, gimana aku dijauhin gitu. Sempat merasa dijauhin gitu. Ya iya, aku punya teman-teman public figure tuh bisa dihitung kan, mereka yang tulus gitu. Tapi beberapa orang yang lain malah mereka takut ke bawah-bawah. Orang-orang yang bisa dihitung siapa sih yang baik gitu, Bang Robi Purba, Bayu Antara, mereka semua pada luar biasa menurut aku ya. Dek, di 2021 apa ya pencapaian? 2021 pencapaiannya sebenarnya aku mau kembali lebih fit dengan cara nge-gym. Aku mulai membentuk badanku lagi. 2021 juga aku kebetulan ngeluarin buku yang seri 2 tentang dunia lain. Terus pencapaian di 2021 ya aku mudah-mudahan akan lanjutin film. Aku lagi mau ada project film. Mudah-mudahan itu lancar. Jadi beberapa kerjaan masih ke pending gitu kan. Jadi mudah-mudahan lancar sih. Pengen ini. Dek, yang menarik dari dirimu satu lagi nih Dek, kamu suka banget sama tanaman. Oh iya. Terus ternyata diajak ngomong juga. Oh iya benar. Itu apa sih Dek? Maksudnya apa yang Dede rasakan ketika bercocok tanam Ketika bercocok tanaman tuh kan tanaman itu kan tumbuhan yang bisa hidup kan. Jadi ketika kita ajak ngobrol gitu, mereka tuh akan tumbuh dengan baik dan akan berbunga bagus gitu. Dikasih air terus kita ngobrol, kamu tumbuh dengan baik ya gitu. Itu kan tumbuh gitu. Sama halnya dengan kita piara hewan, kita urus-urusin. Tumbuhan juga perlu gitu. Dipupuk nih saya kasih makanan ya, kamu tumbuh berkembang baik gitu. Alhasil di rumahku ada cabai, ada lavender, ada mangga, itu semua pada tumbuhnya bagus-bagus. Dan itu semua udah diajak komunikasi? Iya, diajak komunikasi, diajak ngobrol. Jadinya bagus sih, cabai merah gitu, tinggal petik, sambil makan tahu gitu. Tinggal petik aja sendiri di tanaman di luar. Kepikiran sejak kapan sih membuka bisnis ini? Sebenarnya kalau untuk membuka bisnis udah keinginan aku sebelum aku menjadi public figure. Jadi karena ada bakat maksudnya karena aku suka dengan dagang, makanya sebenarnya udah lama, cuma baru ketemunya partner bisnis aku yang baru sekarang. Ini udah sekarang. Nah, kenapa memilihnya makanan? Apa karena memang suka banget makan? Banget. Kenapa aku milihnya makanan? Karena emang aku suka makan, terus aku suka makan snack. Gak menutup kemungkinan nanti ada makanan yang berupa frozen seperti itu. Kan banyak nih makanan-makanan seperti ini gitu kan. Apa yang mencirikan, membedakan dari? Iya, yang membedakan sebenarnya konsepnya ya, karena kan konsep dari snack yang aku buat ini kan tidak jauh-jauh dari karakternya si Rekiyoshi. Rekiyoshi sendiri itu adalah misterius, tapi sebenarnya kalau aku menciptakan snack, gue pengen banget orang tuh ingat, iya nih pas gue makan gue ingat si Rekiyoshi. Yang ngebedain itu doang sebenarnya. Tapi kalau untuk rasa, untuk seaweed dan segala macam, menurut aku enak. Cuma yang
ada taste kayak ini keripik hero ini kayak gitu sih, itu yang gue pengen. Dirimu terjun langsung mencari rasa ini. Iya bener. Jadi aku tuh terjun langsung untuk cicipin. Kayaknya kurang bumbu deh, tambahin lagi. Wah bumbunya kebanyakan nih, kurangin lagi. Beberapa kali direvisi sampai akhirnya menemukan satu formula itu aku pas. Ketika udah menemukan itu, ya udah langsung di launching. Nggak butuh waktu lama sih menurut aku. Nah, kenapa memilih namanya Misterius Snack? Tetap apakah ada nanti foto dirimu di sini? Tetap sih. Terus kenapa bukan langsung namamu aja? Secara nggak langsung kan itu menguntungkan juga karena orang udah tahu dirimu. Seperti biasa. Nah, seperti apa yang aku bilang, Misterius Snack itu sesuatu yang beda gitu kan. Apaan sih ini Misterius Snack gitu. Jadi kenapa aku pilih nama ini supaya orang-orang tuh inget, oh ini keripik si Roy, oh namanya Misterius gitu. Kalau misalnya namanya keripik Roy Kiyoshi, ya itu kayak terlalu biasa buat aku. Nggak menutup kemungkinan ada kuntilanak snack, tuyul snack gitu kan. Jadi kayak hantu genderuwo kacang gitu kan. Jadi ide-ide yang aku punya tuh aku keluarin dalam bentuk makanan. Berarti nanti akan ada lagi yang Ada. Ada beberapa varian lagi yang akan muncul, namun ini masih di pending dulu. Kita masih perlu mengingatkan ini namanya baru first launching ya. Kita lagi on the way ke sana gitu. Jadi nanti akan ada beberapa varian. Mungkin ada kacang, mungkin ada keripik kentang dan segala macam.